せーの。Ya halo Mina, selamat datang di channel Linda Anima, channel yang membahas anime dan manga kalau ada mau dibahas saja. Di video kali ini aku akan membahas seluruh alur cerita dari anime Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin dari awal sampai tamat, atau dari chapter 1 sampai chapter 139. Jadi buat kalian yang belum baca manganya, aku peringatkan dulu kalau konten ini mengandung 100% spoiler. Jadi kalau kalian gak suka, kalian boleh skip aja video ini. Baiklah, buat kalian yang mau lanjut, langsung saja matikan data, hidupkan hotspot keluarga dan sambungkan ke wifi Anda. Inilah seluruh alur cerita dari anime Attack on Titan dari awal sampai tamat. Ratusan tahun lalu muncul Titan yang memakan manusia. Manusia membuat pertahanan berupa 3 dinding, yaitu Maria, Rose, dan China. Tokoh utama di anime ini ada Eren Jaeger, Mikasa Ackerman, dan Armin Aller. Di tempat mereka tinggal, yaitu distrik Singasina, tiba-tiba muncul Titan kolosal dan Armor Titan yang menghancurkan gerbang, membuat para Titan masuk dan membunuh ibu Eren di depan matanya. Setelah kejadian itu, Eren berambisi untuk memusnahkan semua Titan di seluruh dunia. 5 tahun kemudian, Eren bergabung ke pasukan militer bersama teman-temannya. Ada Mikasa, Reiner, Beltot, Annie, Jane, Marco, Connie, Sasha, dan Krista, atau nama aslinya Historia. Saat mereka sedang melawan Titan, Eren ternyata bisa berubah menjadi Titan juga. Kemudian dia hampir dibunuh oleh pasukan militer karena dianggap berbahaya. Untungnya Komandan Pixis mencegahnya. Dengan rencana Armin, wujud Titan Eren digunakan untuk menutup gerbang yang rusak. Kemudian Eren dan teman-temannya bergabung ke Survey Corps yang dipimpin oleh Komandan Erwin dan Kapten Levi. Saat mereka sedang melakukan penyelidikan di luar dinding, entah mengapa Eren diincar oleh female Titan. Tapi pasukan Levi berhasil melindunginya. Ternyata identitas dari female Titan adalah Annie, yaitu salah satu teman mereka. Eren pun bertarung dengan Annie dalam wujud Titan. Dalam pertarungan itu, Eren berhasil menang. Tapi di saat terakhir, Annie mengeraskan diri yang membuatnya tidak bisa diintegrasi. Setelah itu, mereka baru sadar kalau dinding yang melindungi mereka dari Titan ternyata terbuat dari Titan juga. Di tempat teman-temannya Eren yang lain, muncul Beast Titan dan Titan-Titan lainnya yang menyerang tempat mereka. Di sana ada Reiner, Beltot, Connie, Historia, dan Ymir. Ternyata Ymir bisa berubah menjadi Titan juga, dan dia bertarung untuk melindungi teman-temannya. Di misi berikutnya, entah mengapa tiba-tiba Reiner mengatakan ke Eren kalau dirinya adalah Armor Titan dan Beltot adalah Colossal Titan. Karena tidak sengaja identitasnya sudah ketahuan, Reiner berubah menjadi Titan, lalu menculik Eren dan membawa Ymir. Pasukan Komandan Erwin pun mengejarnya. Saat dalam pertempuran, Eren tidak sengaja bersentuhan dengan Smiling Titan.
dan secara tidak sengaja dia mengaktifkan kekuatan Founding Titan yang bisa mengendalikan Titan-Titan yang lain. Eren menyuruh semua Titan untuk membunuh Smiling Titan dan menghentikan Reiner. Inilah mengapa Reiner ingin menculik Eren. Tapi dengan kekuatannya saat itu, Eren dan teman-temannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya, entah mengapa, Eren dan Historia ingin diculik. Untungnya saat itu, mereka sudah mengantisipasinya. Ternyata yang ingin menculik mereka adalah Kenny, yaitu pamannya Levi. Ya, Levi. Oh, kenapa kan? Oh, memang mereka kau tu ni lah. Kenny. Di situ terungkap kalau Historia ternyata adalah anak dari keluarga bangsawan. Ayahnya Historia menyuruh anaknya untuk membunuh Eren yang saat itu sudah tertangkap. Karena dulu keluarga mereka sudah dibunuh oleh ayahnya Eren. Ayahnya Eren waktu itu membunuh keluarga bangsawan dan merebut kekuatan Founding Titan dan memberikan kekuatannya itu kepada Eren dengan cara mengubah Eren menjadi Titan dan memakankan pemilik Titan Shifter. Itulah cara agar mereka bisa mengendalikan kekuatan dari Titan. Tapi yang bisa menggunakan kekuatan penuh dari Founding Titan hanyalah keluarga bangsawan. Itulah mengapa Historia harus membunuh Eren dan mengambil kekuatannya. Untungnya Historia tidak mau melakukan itu. Ayahnya Historia yang marah lalu meminum serum Titan, lalu dia berubah menjadi Titan yang sangat besar dan berjalan ke arah dinding. Di saat yang sama, Levi dan kelompoknya berhasil menyelamatkan Eren. Mereka pun bekerja sama untuk mengalahkan Titan besar itu. Diawali dengan Eren yang meledakkan Titan itu dan diakhiri dengan Historia yang membunuh ayahnya sendiri. Historia pun resmi menjadi ratu. Saat hampir mati, Kenny memberikan Levi serum Titan. Di misi berikutnya, Komandan Erwin berencana untuk merebut dinding Maria. Di sana, mereka harus bertarung dengan Armor Titan, Beast Titan, dan Colossal Titan terlebih dahulu. Saat itu, Komandan Erwin harus mengorbankan diri agar Levi bisa menyerang Beast Titan. Tapi saat Levi akan membunuh Beast Titan, pemilik dari Titan itu yaitu Zeke diselamatkan oleh Card Titan. Di saat yang sama, Reiner juga sudah terdesak. Tapi Card Titan muncul dan menyelamatkannya juga. Di tempat Colossal Titan, Armin dan Eren bekerja sama untuk mengalahkannya. Mereka pun berhasil, tapi saat itu Armin hampir mati. Untungnya Levi mengubah Armin menjadi Titan dan memakankan Bertolt yang membuat Armin sekarang memiliki kekuatan Colossal Titan. Setelah itu mereka pergi ke ruang bawah tanah rumahnya Eren. Di sana mereka mengetahui fakta tentang dunia. Dulu sekali, Ymir Fritz memperoleh kekuatan Titan yang membuatnya tidak terkalahkan. Tapi negara Marley berhasil mengalahkan orang-orang Eldia dan merebut 7 dari 9 Titan Shifter. Kemudian Raja Fritz bersama beberapa orang Eldia kabur ke Pulau Paradis dan membuat 3 dinding. Orang-orang Eldia yang ditinggal di Marley mengalami diskriminasi. Ayahnya Eren pun berencana melakukan pemberontakan. Diawali dengan menikahi Dina Fritz, yaitu salah satu dari darah bangsawan.
Lalu mereka melahirkan Zeke. Mereka berencana membuat Zeke menyusup ke militer Marley. Tapi secara tidak terduga, Zeke malah mengkhianati mereka, yang membuat pasukan revolusioner diubah menjadi Titan dan dikirim ke Pulau Paradis. Untungnya saat itu, ayahnya Eren diselamatkan oleh pemilik Attack Titan yang dulu. Lalu pemilik Attack Titan itu memberikan kekuatannya kepada ayahnya Eren. Kembali ke masa yang sekarang, Eren dan teman-temannya pergi ke pantai dan Eren mengatakan kalau yang menunggu mereka di seberang lautan adalah musuh yang sebenarnya. 4 tahun kemudian, Reiner, Zeke, dan para prajurit Marley sedang berperang melawan aliansi Timur Tengah. Di perang itu juga ada Gabi, Falco, dan teman-temannya. Dengan kekuatan Titan, mereka berhasil memenangkan perang. Marley lalu beraliansi dengan seluruh dunia dan menyatakan perang kepada orang-orang Eldia yang ada di Pulau Paradise. Tapi Eren dan teman-temannya malah menyerang Marley lebih dulu. Eren lalu mengambil kekuatan dari One Hammer Titan. Dan kemudian mereka kembali ke Pulau Paradis. Dalam perang itu, Sasha mati karena ditembak oleh Gabi. Dan ternyata Zeke berkhianat pada Marley. Dan dia juga bekerja sama dengan Eren. Begitu juga dengan tentara pemberontak yang dipimpin oleh Yelena. Kelompok ini bisa dikatakan dipimpin oleh Zeke. Mereka berencana menggunakan kekuatan Founding Titan untuk memandulkan semua orang Eldia agar rantai kebencian di dunia ini bisa berakhir. Tapi pasukan militer tidak menyetujuinya, jadi mereka menahan Zeke. Di sisi lain, pasukan aliansi Marley sudah menyerang Pulau Paradis terlebih dahulu. Dua kubu itu pun bertarung. Eren sedang menuju tempatnya Zeke agar mereka bisa menjalankan rencana mereka.
Lalu Armin dan yang lainnya pun melindunginya. Saat hampir di tempatnya Zeke, kepala Eren ditembak oleh Gabi sampai putus. Sayangnya kepala Eren itu ditangkap Zeke, yang membuat Eren bisa bertemu dengan Zeke dan Ymir di dunia Path. Path sendiri adalah dunia yang menghubungkan semua subjek Ymir di seluruh dunia. Di sana Eren mengkhianati Zeke, dan Eren meyakinkan Ymir untuk meminjamkan kekuatannya. Eren pun mengaktifkan Rumbling untuk meratakan seluruh dunia. Setelah itu teman-temannya Eren baru sadar kalau mereka baru saja membuat kesalahan yang sangat besar. Di tempat lain, Hanzi yang sedang membawa Levi menemui Komandan Maga dan Pieck. Mereka berencana membuat aliansi. Pertama, mereka mengumpulkan teman-teman mereka terlebih dahulu. Ada Reiner, Gabi, Falco, Yelena, Onyakopon, Jane, Connie, Armin, Mikasa, dan Annie yang sebelumnya sudah keluar dari kristal. Awalnya mereka berselisih, tapi mereka sadar kalau masa lalu tidak bisa dirubah. Mereka pun memaafkan kesalahan musuh-musuh mereka dahulu, dan sekarang mereka membuat aliansi untuk menyelamatkan dunia dari satu musuh mereka, yaitu Eren Yeager. Pertama-tama, mereka harus melawan fraksi Yeageris terlebih dahulu untuk mendapatkan pesawat milik Azuma Bito. Dalam pertempuran melawan fraksi Yeageris, mereka harus melawan teman-teman mereka sendiri dan harus membunuh Floch. Lalu dengan pesawat milik Azuma Bito, beberapa dari mereka terbang menuju tempatnya Eren. Sebelum itu ada teman-teman mereka yang harus mati. Di antaranya adalah Komandan Sadis, Komandan Magat, dan juga Hanzi. Mereka harus mati agar yang lainnya bisa melanjutkan perjalanan. Dalam melakukan Rumbling, Eren tidak pandang bulu. Dia menginjak semua yang ada di depannya, termasuk anak kecil yang tidak bersalah. Armin dan yang lainnya pun sampai di tempatnya Eren. Mereka bertarung melawan Titan generasi dahulu yang dikendalikan oleh Eren. Saat mereka sedang terdesak, Falco dalam bentuk Titan bersayap, Gabi dan Annie datang dan menolong mereka. Lalu mereka membuat rencana. Satu kelompok akan menyelamatkan Armin yang tadi diculik, sedangkan kelompok satunya lagi akan meledakkan leher Titan Eren. Sedangkan di dunia Path sendiri, Armin bertemu dengan Zeke. Di sana, dia menyadarkan Zeke. Lalu dengan bantuan dari Zeke, beberapa Titan yang mereka kenal membantu mereka melawan Eren. Rencana mereka dimulai saat Zeke menampakkan diri. Lalu Levi pun langsung membunuhnya, yang membuat Rumbling berhenti. Karena saat ini, Eren tidak bisa terhubung dengan keluarga bangsawan. Dilanjutkan dengan Jane, yang berhasil meledakkan leher Titan Eren. Dan diakhiri dengan Armin, yang meledakkan tubuh Titan Eren dengan kekuatan kolosal Titannya. Tapi Eren belum mati. Dengan wujud Titan besarnya, dia bertarung dengan Armin. Sedangkan parasit Titan yang tadi keluar dari tubuh Eren merubah semua orang Eldia yang tersisa menjadi Titan. Reiner dan Annie pun harus menahan mereka. Sedangkan Falco terbang sambil membawa Levi dan Mikasa. Levi menembakkan Thunder Spear ke mulutnya Eren. Lalu Mikasa masuk dan memenggal leher Eren. Dan Eren pun mati di pelukan Mikasa. Sebelumnya di dunia Path, ternyata Eren sudah menceritakan ini semua kepada Armin. Kalau dulu Ymir mau patuh kepada Raja Fritz
karena dia itu bucin. Dan Eren melakukan rambling untuk melindungi tempat kelahirannya, membuat teman-temannya menjadi penyelamat dunia, dan menghilangkan kekuatan Titan untuk selamanya. Setelah kematian Eren, banyak hal yang berubah. Mulai dari orang-orang yang tadi berubah menjadi Titan, sekarang sudah kembali menjadi manusia. Levi berpisah dengan teman-temannya yang sudah mati. Sasha yang menghilang dengan senyuman. Konflik antara Marley dan Eldia bisa tertunda. Dan terakhir, Mikasa yang membawa kepala Eren ke tempat kesukaan mereka. 3 tahun telah berlalu sejak kematian Eren. Sekarang Historia sedang merayakan ulang tahun anaknya. Orang-orang korban rambling yang masih hidup cuma tersisa 20%. Sedangkan orang Eldia membentuk pasukan militer yang dinamai fraksi Jaegeris. Levi, Onyankopon, Gabi, dan Falco sedang berada di London. Sedangkan Armin, Annie, Rainer, Connie, Jean, dan Pieck menjadi duta perdamaian dunia. Dan mereka sekarang sedang menuju Pulau Paradis. Sedangkan di Pulau Paradis sendiri, ada Mikasa yang sedang berada di bawah pohon. Di sampingnya, terdapat kuburan yang kemungkinan besar itu adalah kuburannya Eren. Di sana ada burung yang memakaikan syal kepada Mikasa, dan Mikasa menganggap kalau itu adalah Eren. Manga ini diakhiri dengan gambar burung yang melambangkan kebebasan, dan ceritanya pun tamat. Pertanyaan terakhir, apakah Eren berubah menjadi burung? Jadi apa pendapat kalian soal ending dari manga Shingeki no Kyojin ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Itulah tadi seluruh alur cerita dari anime atau manga Shingeki no Kyojin dari awal sampai tamat. Apakah kalian paham? Kalau kalian paham berarti kalian hebat. Buat kalian yang belum paham, kalian bisa nonton atau baca sendiri manganya. Kalau ada pertanyaan soal anime ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin aku atau teman-teman yang lain bisa membantu. Baiklah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesalahan, saran, dan masukan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Masalah like, share, dan subscribe, itu aku serahkan kepada kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Lin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Beloved, anime jangan sampai mati.